Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya sekalian izin share screen dan menyalakan timer saya. Ketika kita ngobrol, apalagi di publik, perlu sekali memperhatikan berapa lama kita harus ngomong biar nggak kelamaan. Kadang-kadang orang tuh bosen, ya. Zaman PJJ atau serba daring seperti ini, itu perlunya efisiensi ketika kita melakukan segala sesuatunya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Bapak. Sudah ya. Iya. Ya, hari ini saya sebenarnya bukan hari ini sih. Beberapa minggu lalu saya diajak sama teman-teman dari FE itu Pak mau sharing-sharing nggak nih di acara Komdev gitu kan? Tentang apa? Tentang how to be an active, creative dan inovatif and also agent of change ya. Apa namanya bagi teman-teman semuanya. Sekarang kita bercerita dulu. Sekarang itu teman-teman lagi pada ngapain aja sih selama PJJ ini? Mungkin saya bisa ngobrol-ngobrol sama Dimas kali ya. Dimas, PJJ sekarang selain kuliah, apalagi yang kamu lakukan? Iya, Pak. Di samping kuliah, seperti inilah, Pak. Mengikuti acara-acara seminar, mengisi acara sebagai moderator, MC, atau mengisi kepanitiaan-kepanitiaan sih, Pak. Oke. Nah, ternyata orang kayak Dimas ini tuh nggak apa namanya masih nggak banyak karena masih banyak teman-teman yang akhirnya cuma scroll up scroll down aja TikTok yang ada gitu kan. Sekarang ada reel scroll up scroll down aja nonton YouTube apa segala macam wasting their time. Nah, menghabiskan waktu itu sangat sayang sekali di era PJJ saat ini, di era pandemi saat ini, karena ini sebenarnya momen untuk kita mengasah skill. Kalau kata apa namanya Fajrin itu salah satu co-foundernya Bukalapak yang saya ingat sekali, jangan sampai kehilangan waktu sehari pun untuk belajar pada saat pandemi, karena ini momennya. Makanya apa namanya di sini saya sedikit mengutip dari Al-Quran dan perumpamaan-perumpamaan inikah buat kamu untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Jadi bayangkan setiap hari banyak hal baru, banyak sesuatu yang baru gitu ya. Uh, akan sayang sekali kalau kita nggak tahu, ini apa sih, itu apa sih. Bahkan pada titik kamu bertanya aja, kamu masih tetap bisa apa namanya mendapatkan ilmu ketika kita langsung searching di Google. Tapi pada saat kamu nggak tahu, akhirnya kamu minder, diem. Nah, itu coba tolong dihindari agar apa namanya kita tidak ketinggalan. Saya yakin sekarang teman-teman itu berada di umur-umur yang produktif. Kalau dilihat dari sini kan ini umur ya, dari 3 sampai 100 ya. Kita paling ada di umuran let's say 15 sampai 21 atau mungkin sampai 27. Nah, lihat deh apa namanya untuk laki-laki dan perempuan. Ini sedang tinggi-tingginya loh. Ini yang dibilang bonus demografinya Indonesia ya. Bonus demografi itu berarti populasi di Indonesia itu sedang produktif-produktifnya. Yang nggak sedikit negara lain yang ketakutan. Karena bayangkan kalau semua orang Indonesia bersatu, kita nyinyir aja sedunia tahu. Ya, sampai pada poin orang Indonesia itu netizen yang paling tidak sopan se-Asia. Ya, walaupun itu sesuatu yang negatif, tapi kita bisa lihat kalau kita bersatu, satu dunia itu bisa dengar. Jadi bagaimana kalau kita melakukan hal yang positif. So, ini adalah bonus demografik Indonesia. Average-nya sekitar 30-an ya, ke bawah dan ke atas plus minus sehingga kalian-kalian ini sebenarnya ada di posisi yang lagi enak-enaknya untuk berproduktivitas. Ya. Uh, apa namanya banyak yang bisa digarap dari apa namanya dari bonus demografi ini dan Pak abis itu saya mesti ngapain Pak gitu biasanya anak-anak bertanyakan oke, Pak bonus demografi tapi sometimes I don't know what to do Pak. Ini saya bisa kasih lihat gambaran pekerjaan-pekerjaan apa aja yang lagi hype gitu. Sekarang pekerjaan tidak hanya yang ada seperti biasa, tapi ada yang remote job. Remote job maksudnya bisa dikerjakan di rumah gitu. Kalian tetap bisa dapat gaji bekerja di rumah gitu, tetap bekerja dari jam 9 sampai jam 5. Contohnya seperti apa? Jadi sales.
gitu. Terus atau jadi apa namanya developer IT. Terus project manager, account manager, marketing manager itu semua sekarang sudah bisa dilakukan di rumah. Ya. Apalagi teman-teman Fakultas Ekonomi di sini, banyak hal yang kita bisa langsung pelajari itu di rumah. Nggak perlu datang ke kampus karena pelajaran yang kita pelajari itu banyak kan konsep. Ya. Sehingga ini adalah momen kita untuk apa ya, tetap di rumah, tetap santai, tapi tetap bisa menimba ilmu. Gitu. Ini adalah momennya. Jangan sampai ketinggalan. Sebentar. Nah, terus tapi apakah saya bisa, Pak, mengisi apa namanya belajar hal-hal tersebut? Tenang aja. Ini adalah skill yang mungkin kita nggak sadar kita punya. Jadi kalau saya cerita sedikit gini, dari dulu saya itu rajin ngumpulin orang. Somehow orang tuh senang kalau saya kumpulin, karena saya selalu ngajak hal yang seru-seru. Dari SMA, dari kuliah, sampai sekarang. Somehow kalau udah ada reunian, pasti saya yang suka ditunjuk. Kenapa? Karena ternyata selain communication skill yang saya punya, saya juga untuk community development itu somehow bagus, above average, somehow ya. Itu ya bawaan lahir, sehingga kita perlu tahu nih, saat kita lagi rebaan mungkin, daripada kita scroll up, scroll down, kita coba refleksi deh. Apa selama ini hal yang gue lakuin tuh bagus? Ini adalah beberapa skill ya, apa namanya soft skill yang ternyata nih lagi digandrungi sekali nih di era 2021 ini. Yaitu apa? Growth mindset. Artinya kita siap belajar apapun aja, kalau ada perubahan siap apa adaptif sekali gitu. Terus teman-teman yang kreatif, teman-teman yang inovatif, atau mungkin teman-teman yang fokus dalam satu hal, atau mungkin teman-teman yang jago bercerita. Coba perhatikan deh, Volkatif sekarang, terus USS Feed, semua yang ada di Instagram itu, mereka semuanya ngepostingnya itu story, apa seperti menceritakan sesuatu, sehingga kita bacanya nyaman, kita bacanya bisa relate, bukan apa namanya seperti heading-heading di berita atau hard selling, belilah ini, belilah itu, dia nggak begitu. Ya, bikin video sambil masak, tapi di situ ada brand Oreo-nya banyak gitu. Itu the way you telling story itu make a huge difference. Perbedaannya akan sangat berbeda sekali. Teman-teman yang ada di sini yang suka ikut kepanitiaan kayak Dimas itu leadership-nya mungkin lebih tinggi daripada teman-teman yang lainnya. Itu juga lagi dibutuhkan. Ketika kita punya critical thinking atau culture awareness atau mungkin emotional intelligence, itu juga menjadi skill yang sekarang diperhatikan oleh dunia luar sana. Jadi teman-teman yang nantinya akan lulus gitu bisa mencantumkan hal-hal ini gitu dengan bukti-bukti yang konkret. Jadi para apa namanya para HRD akan bisa lihat, oh iya, ini anak-anak punya skill yang bisa dibilang intangible, ya, tidak bisa apa namanya dilihat dari secari kertas atau ijazah, tapi bukti-buktinya ada. Dan di situ kalian bisa stand out among others. Nah, apa namanya? Saya selalu ngasih gambaran gini. Apa aja nih skill-skill yang dibutuhkan? Karena teman-teman di sini kan banyak suka bingung. Jadi saya kasih loh, ini seperti ini, future work skill yang dibutuhkan, extreme longevity misalnya, apa namanya, kita bisa belajar lebih lama, apakah kita sudah mengerti komputer, gitu, bagaimana kita tetap berorganisasi walaupun tidak pernah ketemu muka, gitu, bagaimana kita bisa adaptif dengan semua mesin yang ada, teknologi yang ada. Nah, coba kita lihat lagi ke orang tua kita deh. Nggak apa namanya, ada yang pernah bantuin orang tuanya untuk setup Zoom? Nah, apa namanya, mungkin beberapa ada yang ada. Terus dalam hati kan suka gini, kenapa sih kok nggak bisa sendiri? Nah, itu berarti udah ada penurunan apa namanya, bagaimana minat kita dalam belajar. Itu saya rasa nggak boleh, apalagi yang sudah ngecap gini, aduh saya gaptek, aduh jangan deh, jangan pernah keluar kata-kata itu dari mulut kalian. Ketika apa namanya, saya suka diajarin gini, Tuhan itu sesuai prasangkamu.
Begitu juga manusia dan begitu juga diri kita sendiri. Kita itu sesuai prasangka kita. When we say we can't, itu pasti jadi nggak bisa. But when we say we can, ketika kita bisa bilang bisa, somehow jadi bisa. So jangan pernah bilang enggak, jangan pernah bilang nggak bisa gitu. Unless you try it first. Ya. Nah, terus iya Pak, saya mau itu, saya mau begini, mau skill tersebut, tapi bagaimana nih cara apa namanya memulainya. Jadi saya punya tips and trick sedikit gitu ya setelah saya research beberapa hari yang lalu gitu untuk membuat paparan ini, tips and trick agar bisa lebih aktif. Fokus kepada 3 hal besar yang ada di sebelah kanan dulu ya, yang ada di sebelah kanan. Buat diri kita lebih menarik gitu. Pernah nggak ngaca gitu? Gue udah ganteng belum ya? Gue udah cantik belum ya? Gitu. Coba aja lihat dulu. Setelah misalnya kalau udah lihat, oke, mungkin cantik, mungkin ganteng, berarti kalau kita bisa bilang ada yang dapat privilege ya. Ada yang istilahnya thin privilege yang udah kurus dari sananya, gitu. Adalah handsome or beautiful privilege gitu kan. Emang udah ganteng, cantik dari sananya. Kalau enggak gimana? Tenang aja. Tetap kok kita bisa membuat diri kita lebih menarik dengan apa? Satu, pinter. Pinter is the new sexy. Ya, kalian akan lebih seksi kalau kalian itu tahu banyak hal. Ya, mulainya dari mana? Baca lebih banyak. Ini coba perhatikan deh, teman-teman. Ngerasain nggak sekarang itu kalian lebih milih untuk nonton daripada baca? Kalau kalian disuruh cari sesuatu, sekarang aja kalian lebih senang nyarinya di TikTok atau di YouTube daripada nyari di Google untuk baca artikel. Nah, itu agak bahaya tuh. Karena sebenarnya dengan baca kita melatih banyak hal. Ya, melatih kecepatan membaca, melatih mata, melatih otak segala macam daripada hanya menerima. Sehingga yuk coba lebih banyak baca sehingga imajinasi kalian gitu, literasi kalian akan lebih bagus. Kemudian cari hobi. Jangan salah, saya ngomongin hobi ini mungkin beberapa teman udah punya hobi, tapi ada loh teman-teman yang masih nggak punya hobi, masih nggak tahu mesti ngapain. Ingat, hobi itu adalah awal dari passion. Passion itu bisa menjadi uang. Kalau tadi saya dibilang saya suka dalam skill saya suka fotografi dan videografi, itu simply karena saya suka aja capturing a moment. Tapi ternyata dari hobi tersebut saya bisa dapat uang. Saya bisa jalan-jalan ke luar negeri gratis karena untuk dokumentasi aja. Saya pernah jalan-jalan ke Rusia, saya pernah jalan-jalan ke India dan Maroko dan ke Gurun Sahara hanya karena mereka suka cara saya foto dan video dan mereka mau dokumentasinya lewat saya. Gratis deh, siapa yang nggak mau coba? Dan itu comes from hobby. Ya, terus abis itu udah baca lebih banyak, hobi lebih banyak, terus coba belajar lagi. Ya, kita banyak bisa mendalami sesuatu. Contoh, kita udah ngerti Excel, Microsoft Excel, tapi udah coba belajar lagi belum? Udah pernah coba VLOOKUP belum? Gitu. Udah pernah coba bikin software dari Excel belum? Gitu. Diperdalam lagi ilmunya sehingga kalian menjadi fokus dan master ya, dan expert di sana. Terus kalau emang udah begitu, hal apa yang belum pernah dicoba? Coba aja hal baru. Saya selalu bilang sama mahasiswa saya, kalau bisa setiap hari coba hal baru yang kalian belum pernah lakukan. Sehingga paling enggak pengalaman kalian banyak. Sehingga paling enggak kalian punya cerita. Gitu. Ntar kalau udah membuat diri kita menarik, cari uniqueness kita di mana. Kalau dalam marketing aja, kalian bisa jualan kalau kalian punya namanya USP, Unique Selling Point. Jadi apa yang membuat barang itu beda dari barang-barang lainnya. Bagaimana cara kita mencari keunikan kita berbeda dari teman-teman yang lain? Pertama, cari sisi positif kamu yang berkualitas, yang kira-kira bisa berimpact sama orang. Kalau kamu suka menolong, kalau kamu suka ikut organisasi, selama itu positif, coba digali terus pengalamannya. Terus, nah, ini poin kedua adalah poin yang sekarang juga saya miris ngelihatnya. Kenapa? Orang susah berkomunikasi, beropini susah. Nah, sekarang
Saya sebelumnya saya mau nanya, panitia ini chatnya orang boleh chat bebas nggak? Apa Seharusnya chatnya nggak di boleh. disable? Belum di Moderator disable, Pak. Iya, belum di disable, tapi seharusnya nggak boleh. di disable apa nggak? Belum. Belum ya? Oke, berarti masih bisa chat ya. Iya, Pak. Oke, kalau emang bisa chat, sekarang saya mau teman-teman di 286 ini chat. Kan pada takut ngomong nih, pada takut ngomong, takut apa namanya, masih standar lah itu. Coba kalian chat ke saya, chat ke sini, yang punya jualan, yang punya bisnis, coba kasih tahu bisnisnya apa, coba kasih tahu jualannya apa, atau pengen punya jasa, silakan tulis. Ini promosi gratis. Promosi gratis, tulis. Tulisnya yang singkat ya. Saya punya usaha ini, usahanya deskripsinya apa, terus abis itu call to actionnya. Silakan hubungi ke sini. Coba tulis. Jadi paling enggak kita mulai promosiin diri nih, ya. Promosiin diri gratis loh, mumpung nih lagi banyak orang nih, ada 267, siapa tahu ada yang nyangkut. Paling tidak kalian bisa mengutarakan sesuatu. Terus berikutnya apa? Jangan pernah takut aneh. Oke. Saya senang pakai kaos, ya saya pakai kaos, tapi saya harus menempatkan diri saya ada di mana. Ketika saya ada di tempat yang formal, berarti saya harus lapis dengan jaket, gitu. Oke, sepertinya Bapak Sandi ada kendala jaringan ya, teman-teman. Ya, apakah sudah ini lagi? Iya, Pak. Udah masuk lagi. Oke, sip. Sebentar ya. Tadi tiba-tiba apa namanya? Komdev. Oke, nah seru nih, udah mulai banyak nih. Tuh, ada jasa joki tugas. Nah, nggak ada masalah juga gitu kan. We can start from somewhere. Oke, ada yang jualan ayam Solo. Kontaknya kemana nih? Akikah. Yang kalau apa namanya? Kalau nulis sesuatu itu harus lengkap sehingga dalam satu jargon tuh. Jadi nulisnya lengkap yang diulang. Ini bisa hubungi ke nomor segini. Ke nomor ini jualan apa gitu kan. Jadi nah, hal-hal tersebut adalah bagaimana kita cara berkomunikasi, beropini, berkomunikasi. Ya, jangan pernah takut aneh. Nih, jasa joki tugas tulis-tulis aja dulu gitu. Ini bagian dari latihan, ya. Terus jangan takut menerima masukan, jangan baperan. Oke, jangan baperan ya, karena masukan itu artinya paling tidak orang tersebut peduli sama kamu. Kemudian ketiga, bersosialisasi deh. Kamu punya peran yang paling kamu suka di mana? Contoh, saya nggak suka penelitian. Aneh ya, dosen nggak suka penelitian ya. Terus abis itu, tapi saya suka untuk berkegiatan, beraktivitas, untuk bikin activation, untuk bikin apa marketing gimmick apa segala macam itu saya suka. Gitu. Jadi saya harus menempatkan diri saya di mana orang membutuhkan saya. Jangan saya menempatkan diri di mana orang nggak membutuhkan saya atau kinerja saya buruk di sana. Dengan hal seperti itu, kita akan bisa bersenang-senang dengan apa yang kita lakukan. Ya, terus habis itu saya bisa di sini deh, ya di acara Komdev bercerita tentang apa-apa kesukaan saya. Saya nggak terbebani, biarpun saya sambil mengerjakan beberapa hal, saya nggak terbebani di sini karena kenapa? I'm happy to share everything with you, something that I love, sesuatu yang saya suka, saya akan sharing di sini, gitu. Akhirnya ya karena dengan jam terbang saya mulai belajar bercerita dan here I am right now. Wah, ada jasa hapus akun, wah itu epic lagi tuh, ya macam-macam deh apa namanya kebisaannya. Saya suka nih. Pokoknya ayo keluarin teman-teman. Makin aneh makin bagus. Jadi
saya suka karena saya backgroundnya juga entrepreneur, saya selalu untuk kita aktif, untuk kita inovatif dan kreatif itu awalnya dari belajar jadi usaha. Kenapa usaha? Ya, kita bisa jadi bos kita sendiri, kita bisa melakukan apa yang kita suka, kita bisa menjadi creator ya, dan waktunya akan lebih fleksibel. Itu yang saya rasakan. Gitu. Tapi paling tidak, saya tahu yang namanya entrepreneur itu bukan untuk semua orang. Tapi ketika kalian coba dan punya pengalaman ya, paling tidak kalian mempunyai namanya entrepreneurial thinking. Itu adalah cara berpikir di mana kalian bisa passionate, punya passion dalam pekerjaan kalian. Kalian punya kemampuan untuk jadi risk taker. Kalian bisa berkolaborasi dengan siapa aja dan kalian punya tujuan, kalian punya mimpi. Orang-orang yang seperti itu akan enak selalu diajak kerjasama. Ya, jadi incernya entrepreneurial thinking aja. Masalah untung rugi itu urusan nanti. Yang penting kita siapin untuk belajar. Oke, yang penting kan inal a'malu bin niatnya dulu ya. Niatnya dulu yang penting. Nah, apa namanya nih? Karena di zaman saya jadi saya taruh fotonya Dian Sastro ya, tapi ya kebetulan masih cakep lah ya buat kalian-kalian semua ya. Jadi kita tuh udah ngapain aja sekarang nih dengan apa yang kita sudah dengar. Saya selalu bilang sama mahasiswa saya gini, boleh kalian melakukan sesuatu, mencoba sesuatu, tapi jangan lupa direncanakan. Gitu. Bagaimana cara berencananya, Pak? Coba pakai sistem ini deh, SMART ya. Specific, measurable, achievable, relevant, dan time frame. Gitu. Nih saya sambil bacain lagi nih. Ini apa namanya? Wah, ada yang jual pre-love nih. Pre-love biasanya bagus-bagus nih. Jasa pemasangan WiFi di daerah pelosok khusus wilayah Jawa Tengah. Waduh. Nih Jawa Tengah siapa nih? Keren banget nih. Jasa tulis tugas, Justip mukena gitu. Daster baju, kocak banget nih. Seru, seru, seru. Oke, lanjutkan ya teman-teman ya. Usaha kakak adiknya kalau perlu tulisin sini semua. Yang penting nama usahanya apa, deskripsinya apa, hubungi kemana. Ya, jangan jangan ada yang hilang satupun karena nanti jadi aneh. Kalau kalian nomor telepon doang kasih nanti saya kira nyari pasangan. Kalau cuma nyari apa ngasih nulis namanya nanti bikin orang bingung. Kalau nama dan deskripsinya aja tanpa nomor telepon disangka pamer gitu ya. Jadi harus lengkap. Oke. Nah, kita harus spesifik. Kita mau melakukan apa aja ya. Simple ya. Apa namanya jelas dampaknya untuk kita itu harus kita punya rencana. Terus measurable, apa yang kalian lakukan itu paling tidak mempunyai arti, bisa memotivasi diri kalian untuk lebih baik. Terus bisa dicapai tepat waktu, ya. Jangan merencanakan sesuatu yang tidak bisa dicapai dengan tepat waktu. Terus apa namanya relevan, realistis, ya. Kalian punya resource-nya, gratis atau bayar berapa, dan boleh kalian juga menghitung, gue melakukan hal ini itu dalam jangka waktu berapa lama, sehingga kalian tidak berlarut-larut. Contoh, saya punya salah satu bisnis yang gagal, gitu, yaitu ketika saya mencoba apa namanya berbisnis jamur, waktu itu jamur tiram. Saya batasin, kalau dalam apa, kecuali saya ngeliat gini, ketika saya di atas kertas, kok keuntungannya bagus. Jadi saya mau ikut, tapi saya akan waktuin 1 tahun. Kalau 1 tahun saya nggak berhasil, saya akan stop. Gitu. Jadi itu yang saya lakukan pada saat itu, dan ketika 1 tahun saya belum mendapatkan keuntungan, saya stop. Oke. Nah, ini ada yang kenal nggak laki-laki ini nih? Nggak mirip saya sih, tapi dia katanya lagi jadi yang paling ganteng saat ini. Jadi kalian kan ini banyak mahasiswa ya, gitu. Banyak yang lagi masih belajar. Kalau kalian berpikir mau lulus itu cepat-cepat, mau lulus apa namanya dengan nilai bagus, coba pikirin lagi deh. Apalagi untuk saat ini dan ke depannya. Karena bos kamu nanti bukan lagi bertanya, ingat ya, bukan lagi bertanya kamu kuliah di mana dan IP berapa. Bukan. Bukan hanya itu. Itu sudah bukan apa namanya jawaban kunci. Jawaban kuncinya adalah ada hal hebat apa yang pernah lo lakuin? Atau lo pernah punya achievement apa? Apa capaian lo yang pernah lo lakuin? Coba tanya itu ke diri kalian. Kalau belum ada, buru-buru deh kerjain. Karena
apa namanya anak UNJ sekarang dan teman-temanku tempat kuliah lain sudah bisa bersaing dengan anak UGM, anak ITB, anak UI gitu, anak IPB, udah nggak masalah lagi kalian bersaing selama kalian mempunyai achievement dan something great that you have done. Oke, saya sambil baca lagi nih. Ada yang bisnis hijab di sosial media. Yuk kunjungi Instagram @millennial.style. Tuh, terpercaya, banyak testimoni. Bisa dilihat tuh. Ya. Ini saya sambil baca-bacain loh nih. Nih jual hampers, ada juga jualan bantu jualan saudara. Oh, saya kira jualan saudara. Enggak, bukan nih. Alat swab dan alat kesehatan di Semarang tuh yang ada dan lain-lain sebagainya. Silakan dibaca semuanya nih. Nih seru-seru nih, siapa tahu ada yang bagus kan. Oke, terus kalau tadi apa namanya jadi aktif terus kreatif gimana? Saya apa namanya bisa banyak orang bilang saya kreatif, tapi saya sebenarnya biasa aja sih. Saya cuma suka melihat hal dari sudut pandang berbeda. Makanya kenapa itu saya suka fotografi karena saya fotografi itu ibarat kata lingkaran ya, itu lingkaran kan infinity ya. Apa sudutnya nggak ada sudutnya. Jadi sebenarnya segala macam sudut itu punya apa namanya punya sudut pandang berbeda, apalagi untuk apa namanya individu-individu yang berbeda. Sehingga ketika saya mendapatkan satu sudut pandang yang orang lain belum lihat dan itu bagus, itu saya senang banget, achievement banget. Itu salah satu kunci saya salah satu cara saya mengasah kreativitas saya. Lagi-lagi balik lagi ke foto dan video, semuanya punya handphone kan, dokumentasilah semuanya kegiatan-kegiatan lain. Bukan hanya untuk di-post di Instagram, bukan hanya untuk di-post di TikTok, apa segala macam, tapi paling tidak ketika kamu lihat sesuatu yang menarik, kamu bisa foto. Gitu. Terus be resourceful. Coba apa namanya? Kamu tanya saya tentang apa namanya? Apa aja, insya Allah saya bisa jawab. Bukannya sombong, tapi kenapa saya suka baca dan apa yang sekarang orang bilang itu saya mengakui diri saya itu FOMO, fear of missing out, gitu. In term of information, ya saya nggak mau ketinggalan informasi apapun. Karena kenapa? Saya ini pengajar, saya ini akan terus mengajar mahasiswa-mahasiswa yang umurannya 17 sampai 21, 20 gitu kan ya. Jadi sekarang nih teman-teman di sini angkatan mungkin angkatan 18 19 ya gitu. Nanti kalian pelan-pelan akan menjadi tua, tapi saya tetap ngajar. Nanti saya ngajar lagi anak-anak 2021 sebentar lagi, 2022 gitu. Jadi saya harus FOMO in order to catch up with all my students. Begitu juga kalian. Percaya sama saya, ketika kalian tahu banyak hal, it's a new sexy. Akan jadi daya tarik sendiri untuk kalian dan teman-teman kalian juga akan suka. Deadline. Kan kalian pernah dengar ya namanya the power of kepepet gitu. Sometimes hal ini itu memacu kita untuk bisa lebih kreatif. Gitu. Adrenalin rush-nya itu bisa mengeluarkan apa namanya kreativitas yang entah dari mana. Terus kalau nanti udah jadi barangnya, sudah dievaluasi apa segala macam, yang lalu biarlah berlalu. I've done so many bad things, but I also done so many good things. Ya udah semuanya jadi pengalaman, kita move on untuk bikin hal baru. Saya selalu bilang don't aiming for perfection. Jangan fokus kepada untuk semua barang itu jadi perfect, tapi segala macam apa namanya proses. Terus saya biasanya ya iya aja dulu gitu. Sebentar ya, saya ada WA yang penting nih. Oke, terus habis itu dengan iya dulu kita akan mencoba, kita akan membuka satu pintu pengalaman baru dengan iya, ya. Ya, yang penting selama itu positif ya. Terus habis itu berikutnya adalah networking, karena ini adalah aset. Jangan pernah merasa nyaman karena itu akan membunuh kalian. Saya biasanya gini, patokan saya. Ketika saya punya waktu untuk main skate, bukan berarti saya nggak suka skate ya, saya suka banget main skateboard. Ketika saya punya waktu untuk main skate, berarti semuanya lagi under control. Berarti saya harus mencari hal baru untuk saya kerjain. Ya, patokan saya biasa itu. Saya main skateboardnya dikit, berarti saya lagi masih struggle dengan hal-hal yang saya kerjakan. Ketika saya banyak main skateboard, berarti semuanya hal udah under control.
gitu. Dan terakhir ya optimis aja dulu, jangan apa saya tahu mentok gitu. Kadang-kadang coba aja optimis dulu, tetap berenergi dan antusias itu penting banget. Karena kalau bukan lo, ya siapa lagi gitu. Sebentar, saya lagi apa namanya? Saya tuh sambil ngawas apa namanya ngawas penmaba nih, jadi kocak juga nih sambil jalan-jalan. Oke, mau nggak sih jadi kayak mereka-mereka ini? Kan keren banget ya. Apa namanya bisa punya Gojek, bisa punya Tokopedia, apa segala macam startup-startup yang ada. Biarpun kalian mulai dari, nih saya bacain lagi nih, mulai dari baju thrifting gitu, yang pengen baju thrifting tuh baju yang pre-love gitu ya, itu silakan aja mulai dari situ aja gitu. Terus apa namanya saya coba lagi nih, ada yang jual masker organik, ada yang cemilan, tote bag, IG-nya mildly shop gitu. Itu banyak. Terus ada yang jasa printing dan offset printing, itu ada jasa apa lagi nih, jasa hampers. Nah, ayo dong apalagi nih. Nih ada yang jasa pembuatan ide bisnis bidang agrikultural. Silakan mulai dari sana, itu nggak ada masalah. Yang penting kita mulai. Saya suka banget nih apa namanya chatnya jadi rame ya. Ini ajang ajang apa namanya ajang promosi gratis ya. Karena saya yakin kalau dengar cerita Bukalapak aja ya, Bukalapak kemarin kan valuasinya sampai triliunan. Itu tahu nggak awal mulanya mereka dari apa? Awal bisnis pertama mereka adalah jual mie ayam di depan kosan mereka, dan itu gagal gitu. So kegagalan mereka it doesn't mean mereka jadi nggak sukses gitu. Itu jadi pelajaran berharga untuk mereka. Saya selalu bilang ya, ketika kita melakukan sesuatu, apa value-nya? Apa sesuatu yang kita bisa tambahkan dalam setiap apa yang kita lakukan? Karena dari hal itu yang menjadikan kalian perbedaan. Sekarang apa namanya? Ketika kita melakukan sesuatu bagus, saya coba baca lagi nih. Ada satu lagi nih. Jual pulsa data paket. Ketika saya kontak Dewi Ayu untuk jual pulsa, terus Dewi Ayu balasnya cepat, pasti itu akan inget di kepala saya. Wah, kalau pulsa sama Dewi Ayu aja, soalnya dia fast respon kok dan semua apa operator ada. Saya akan brandnya itu makin tinggi. Brandnya itu apa namanya uh, jadi membuat dikenal sehingga ada komunitas-komunitas terbentuk dan udah bukan Dewi Ayu lagi yang jualan, saya yang jualan. Ya, saya yang jualan karena saya merasa Dewi Ayu barangnya bagus sehingga saya mau orang lain juga dapat barang bagus gitu. Kemudian kalau karena saya lagi-lagi di ekonomi ya, pasti selalu berbicara tentang bisnis. Ketika kita melayani seseorang, itu dari sebelum mereka beli, dari pas beli, sampai dari setelah mereka beli, itu itu count, itu terhitung. Ya, jadi saya selalu waktu saya jualan, saya punya toko skateboard. Ketika orang masuk ke toko skateboard saya paling bertanya gini, apakah lo udah pernah main skateboard atau belum? Kalau belum, jangan beli sekarang dulu. Halo Pak Sandi. Ya, terkendala jaringan lagi. Apa namanya? Saya sambil ngurusin anak saya yang lagi berantem. Jadi semuanya tetap bisa dilakukan, ya semua tetap bisa dilakukan sambil-sambil. Paling tidak kalian bisa melihat saya itu masih bisa ngobrol sama kalian sambil saya ngurusin anak, sambil saya ngurusin vaksinasi, sambil saya ngurusin apa namanya penmaba.
apa namanya tes mandiri masuk UNJ. Jadi apa namanya yang tadi saya bilang itu dihitung sehingga ketika kita taruh hati kita itu akan menjadi value di setiap apa yang kita lakukan. Jadi orang akan ingat gitu. Nah, kalau sudah kita ngomongin value, berikutnya adalah kita bisa jadi agen perubahan nggak? Ini adalah capaian tertinggi ya. Capaian tertinggi kalau kita bisa menjadi agen perubahan, bisa merubah satu orang gitu. Terus kesannya susah. Ya, kalau dipikirin sih emang susah, tapi kalau dilakuin lama-lama udah pakai hati itu jadi lebih menyenangkan gitu. Bagaimana caranya? Ya paling enggak lo percaya dari apa yang lo lakukan. Percaya dulu deh, ya, believe. Makanya yang namanya agama itu apa namanya kekuatannya itu dahsyat karena mulai dari kepercayaan. Ya, jadi ketika lo percaya sama apa yang lo lakukan, ketika lo percaya dengan diri lo sendiri, aura itu aura positif akan keluar. Terus apa namanya seringlah bercerita sama orang gitu, bukan gibah gitu, tapi bercerita dengan apa mimpi-mimpi kita, apa yang lagi kita lakukan, apa dasar kita melakukannya, apa tujuan kita melakukannya. Nah, biar orang itu terinfluence sama kita, biar orang itu tahu kalau niat kita itu secanggih itu. Kita awal-awalnya memang melakukan sendiri, tapi dengan kita apa namanya percaya, lama-lama pasti ada orang yang terinfluence. Ketika orang itu terinfluence, ajak mereka melakukan hal yang kamu lakukan dan kamu senangi itu bersama-sama, ya. Nanti kalau udah dilakukan bersama-sama, mungkin orang nggak secanggih kamu, ajarilah mereka dengan apa? Dengan mendengarkan. Mendengarkan, jangan, kita kan diciptakan kuping dua, mulut satu ya. Jadi biasanya harus lebih banyak mendengar daripada ngomong. Jadi dengan mendengarkan orang itu akan lebih suka, akan lebih punya empati sama kamu. Dan akhirnya kamu bisa memberdayakan teman-teman yang mempunyai visi dan misi sama, mempunyai alasan dan tujuan yang sama. Dan dari situ kita akan menjadi agen perubahan. Ya, kemudian karena zaman sekarang banget nih, karena zaman sekarang, jangan lupa dokumentasi ya. Saya udah bilang dari awal documented well, semuanya atau harus dokumen karena itu sebagai proof, sebagai bukti untuk portfolio kalian. Ini semua yang kalian lakukan hal baru atau pengalaman baru ketika terdokumentasi dengan baik itu bisa menjadikan bukti kalau gue pernah melakukan ini nih dan gue bisa misalnya gitu. So ini sedikit apa namanya dari saya berusaha mikirin orang agar orang lain juga bisa mikirin kita. Itu value ya. Saya selalu memposisikan diri gitu. Jangan mikirin diri sendiri dulu, pikirin orang lain dulu. Make sure they are satisfied, make sure they are happy. Dengan begitu orang akan ingat kita. Ya, akan ingat kita. Entah kalian jualan barang atau jualan produk gitu. Misalnya tadi apa namanya ada nih Ihsan Mandiri Ar-Rahman nih jualan roti nih. Saya juga pernah jualan roti nih dulu. Namanya roti semangat. Ya. Terus wah ini heboh bener nih, ada yang jualan kanopi, pagar dan lain-lain di Cimanggis tuh, siapa yang tuh butuh pagar tuh yang rumahnya belum ada pagar ya. Karena tenang aja, yang namanya rezeki itu kan nggak ketuker ya. Jadi kalau kalian udah berbuat baik dan tidak dibalas, balasannya berarti bukan dari situ. Tapi tetap dibalas tunai, tuntas. Nah, ini ada hal yang saya pelajari lagi, yang setiap kali saya apa namanya diingetin sama orang tua saya, agar keren lintas waktu. Nah, siapa yang nggak mau keren lintas waktu? Saya sih mau banget keren lintas waktu. Sehingga saya masih tetap bisa apa namanya canggih di mata kalian dan tetap canggih untuk di mahasiswa 5 tahun mendatang. Gimana caranya? Ada namanya 5 mind for the future. Jadi 5 pemikiran itu untuk masa depan. Pertama, disiplin. Disiplin mind. Dengan kita disiplin, itu nggak ada orang yang nggak mau kerja sama kita. Pasti semua orang mau sama kita. Pasti. Terus kedua, synthesizing mind. Bagaimana kamu menggabungkan ide-ide, ya, ide yang ada. Apakah teman fakultas ekonomi main dengan fakultas ekonomi aja? Oh tentu tidak. Harus main dengan fakultas-fakultas lain.
bagaimana teman-teman di sini dari Jawa Tengah tadi bisa ngobrol, ya ikut Komdev ini, gitu. Jadi apa namanya, harus bisa menggabung-gabungkan ide. Oke, berikutnya adalah tadi dua ya. Terus creating mind. Bagaimana kita bisa melihat problem dengan jelas, bertanya, dan akhirnya menentukan kita bisa berbuat apa dari sini. Ya, jadi creating mind. Tadi pertama itu adalah discipline mind, kedua adalah synthesizing mind, dan ketiga adalah creating mind. Terus keempat adalah respectful mind. Ini sebenarnya Indonesia banget. Ya, dua yang terakhir ini adalah Indonesia banget. Jadi kita sudah punya basic. Saling respect itu lagi-lagi nggak ada orang yang nggak mau berteman sama kalian. Dan terakhir, tidak ada kalian bisa menguasai 4 hal di atas, tapi tidak ada gunanya kalau kalian tidak mempunyai etika. Ya, ketika kita beretika, orang akan empati, orang akan respect sama kita. So, sebenarnya dari Indonesia itu sudah 2 dari 5 ini tuh sudah. Kita sudah punya core-nya. Menghargai dan beretika itu udah darahnya orang Indonesia. Sehingga kalian tinggal menambahin 3-nya lagi, insya Allah kalian kerennya lintas waktu. Ya, apa namanya? Ini saya banyakin tips and trick aja, soalnya kenapa? Saya mau share sesuatu yang saya pernah lakukan aja. Saya nggak mau share sesuatu yang nggak pernah saya lakukan. Ini adalah pesan-pesan ke anak saya setiap pagi. Mereka setiap pagi harus ngomong ini ke saya. Karena saya mau mereka nanti bisa survive di luaran sana dengan belajar yang banyak, punya teman yang banyak, jangan takut salah, harus berani dan selalu bersyukur. Gitu. Punya teman banyak apa? Networking. Belajar yang banyak adalah apa? Tadi seperti yang tadi saya bilang, continuous learner. Habis itu jangan takut salah, ya because salah it happen gitu. Biasa untuk pengalaman-pengalaman. Dan yang penting selalu berani aja untuk mencoba hal baru. Dan apapun yang kita terima, nantinya harus selalu bersyukur, jangan pusing-pusing. Kok saya di mute? Halo, halo, suara saya keluar kah? Terdengar, Pak. Ya. Apa namanya? Mungkin ada beberapa yang suka ngomong, Pak, lo ngomong doang, lo emang masih melakukan apa gitu. Ini sedikit saya share tentang current project saya. Saya yang salah satu inisiator untuk TEDx UNJ. Kalau teman-teman tahu TED, itu salah satu seminar di dunia yang sekarang sedang merambah ke seluruh dunia mencari apa komunitas-komunitasnya, dan UNJ ini kita alhamdulillah sudah punya ya TEDx sendiri. Kemudian saya mempunyai database untuk mahasiswa wirausaha mandiri di UNJ. Jadi setiap tahun kita update sehingga kita bisa punya apa namanya ekosistem kewirausahaan yang baik, saling menguntungkan. Makanya ini sebenarnya sedikit ekosistem yang saya bangun ya di grup di chat ini, saya bangun ekosistemnya. Jadi saya paling tidak bisa tahu teman-teman itu usaha apa, siapa tahu ada yang saling butuh. Ya, di sini apa namanya? Masih ada lagi nggak nih? Ini terakhir Kanopi nih, belum ada yang nambah lagi. Ayo siapa yang punya usaha lagi nih? Tulis. Terus abis itu kita juga sudah bekerja sama dengan Apple Academy gitu. Ini apa namanya informasi networking dari saya, dan alhamdulillah UNJ tahun 2020 kemarin sudah ada 3 orang yang bergabung Apple Academy. Mudah-mudahan tahun ini ada lagi. Kemudian banyak kolaborasi dengan startup-startup lain, sampai saya pun sendiri membuat startup sendiri, yaitu tandatangan.io. Kalau teman-teman mau coba, ini tanda tangan digital berbasis database untuk setiap usernya, dan pakai apa namanya pakai QR code sebagai apa namanya sebagai validatornya. Dan banyak project lain yang insya Allah saya ingin kerjakan selalu. Sedikit apa namanya portfolio saya, di mana saya kemarin menjadi salah satu inisiator pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru digital ya untuk UNJ. Kemarin saya juga salah satu inisiator untuk wisuda digital di UNJ. Karena buat saya nggak ada waktu untuk mager.
semuanya coba dijalankan, semuanya dibikin seru-seruan aja, iseng-iseng aja, lucu-lucuan aja, tapi tetap harus melakukan sesuatu. Ya, ini semuanya saya ajak mahasiswa-mahasiswa saya kalau saya lagi seru-seruan, gitu biar apa namanya mereka punya pengalaman. Dan ya, mulai sekarang lakukan, jangan nunggu-nunggu apapun. Sekian dari saya. Kalau mau kontak lebih lanjut, ini kontak-kontak saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam